Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aben Zaidan dengan NIM belakang 800 ingin mempresentasikan tentang materi di special proses dalam peradilan tata usaha negara. Jadi sebelum saya langsung ke materi, saya ingin menjelaskan tentang konsep negara hukum dulu. Jadi suatu negara memiliki konsep dan sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum di dunia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Namun ada yang berpendapat lain mengenai pembagian sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain. Pengelompokan tersebut menurut Bagir Manan lebih bercorak historis atau akademik. Kenyataannya yang ada bahwa suatu negara tidak mutlak menerapkan dari salah satu sistem hukum tersebut. Terdapat sistem-sistem hukum yang memiliki ciri-ciri lain. Jadi yang ciri-ciri lain tersebut itu dari hukum-hukum Anglo-Saxon dan hukum kontinental atau gabungan dari tradisi hukum sosialis, itu terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan dari salah satu tiga sistem hukum yang tersebut di atas. Jadi menurut ahli-ahli lain, Indonesia adalah negara Rechtsstaat. Mengapa? Indonesia termasuk dalam kategori negara Rechtsstaat atau negara hukum karena beberapa alasan yang berdasar. Jadi ada landasan konstitusi. Itu sudah tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan komitmen konstitusional untuk menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan semata-mata. Hal ini menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kekuasaan pribadi atau sewenang-wenang. Lalu ada juga prinsip-prinsip Indonesia yang membuatnya menjadi negara Rechtsstaat atau negara hukum, yaitu ada supremasi hukum. Dalam negara hukum, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Ini menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ada juga pemisahan kekuasaan. Indonesia itu adalah negara yang memiliki tiga kekuasaan. Itu bisa juga disebut dengan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu contohnya presiden. Presiden adalah yang melakukan wewenang yang berkaitan dengan diplomatik dan juga melakukan lalu ada juga legislatif. Legislatif itu seperti contohnya DPR. DPR adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Dan ada yang ketiga, yudikatif. Yudikatif itu adalah MA dan MK. MA itu bertugas untuk melakukan peradilan tingkat akhir. Lalu ada MK juga yang memiliki wewenang untuk membubarkan partai politik dan juga merevisi undang-undang. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan juga, mengapa Indonesia masuk negara Rechtsstaat? Karena perlindungan hak asasi manusianya. Negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari sistem hukumnya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak serta hak atas kebebasan sipil. Jadi langsung aja ke materi. Jadi kita menjelaskan tentang dismissal proses. Jadi apa itu dismissal proses dalam peradilan tata usaha negara? Dismissal proses itu prosedur hukum di mana ketua pengadilan meninjau suatu gugatan untuk menentukan apakah gugatan tersebut dapat diterima dan diproses lebih lanjut atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Itu ada dua atau bisa lebih. Jadi salah satunya itu apabila suatu gugatan diterima atau dinyatakan lolos dismissal, maka gugatan itu dapat diperiksa di pengadilan tun. Lalu apabila suatu gugatan tidak diterima atau tidak layak, maka ketua pengadilan akan memberikan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak terima atau tidak berdasar.
Jadi itu bisa jadi tidak memiliki landasan hukum, syarat-syaratnya belum lengkap. Lalu ada alasan menetapkan dismissal. Jadi ada beberapa yang bisa saya ambil, yaitu kewenangan pengadilan. Jadi gugatan yang diajukan yang tidak termasuk dalam kewenangan petun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 62 ayat 1 huruf A UU Petun. Jadi yang dimaksud itu adalah pokok gugatan itu tidak relevan dengan tugas atau wewenang pengadilan. Pengadilan itu lepas tangan soal perkara ini karena tidak ada wewenang yang mengatur tentang gugatan yang misal menetapkan dismissal itu tidak diatur dalam UU. Lalu ada ketidaklengkapan syarat gugatan. Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 56 UU Petun bahkan setelah diingatkan. Ini bisa dari informasi penting seperti nama, kewarganegaraan, dan dasar gugatan yang jelas. Lalu ada waktu pengajuan gugatan. Gugatan tidak dapat diterima jika diajukan sebelum waktunya atau sudah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu waktunya 90 hari. Lalu ada akibat dismissal. Apabila ketua petun menganggap gugatan tersebut harus dismissal, maka ketua petun mengeluarkan penetapan dismissal yang ditandatangani oleh ketua petun dan panitera atau pejabat kementerian yang ditunjuk. Lalu, apabila penggugat keberatan, maka dalam tenggang waktu 14 hari dapat mengajukan perlawanan. Lalu perlawanan itu bisa aja akan diperiksa oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Lalu, apabila perlawanan diterima, maka perkara akan diperiksa dengan acara biasa. Namun, apabila perlawanan ditolak, maka tidak terjadi upaya hukum. Dan lalu ke kesimpulan, dismissal proses dalam peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menyaring gugatan yang tidak memenuhi syarat agar hanya perkara yang layak yang dilanjutkan ke persidangan. Jadi ketua pengadilan ini bisa evaluasi administratif dan rapat permusyawaratan terkait dismissal proses ini, mengchecklist mana gugatan yang harus diterima dan harus dismissal. Mungkin itu cukup sudah dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau salah. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.